Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya di channelnya Mama Ruby. Hari ini gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Saya ini mau videoin mengenai kegiatan saya sehari-hari. Simak terus ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share jika Anda berkenan. Terima kasih. Ini video saya buat mulai dari kegiatan saya pagi-pagi ketika siap-siap udah di jalan ini mau ke kantor. Kebetulan hari ini saya ada kegiatan teman-teman, ada acara kegiatan workshop yang dilakukan selama 3 hari di sebuah hotel terkenal lah ya di Palembang. Ini jalan-jalannya sengaja saya videoin biar teman-teman pada ikut menikmati ya suasana di kota kita. Suasana sangat asri, begitu nyaman ya. Alhamdulillah cuacanya bagus, seger, dan ini sudah mulai orang lalu lalang ya. Pagi hari ini teman-teman. Tepatnya di hari apa ini ya, lupa saya, Rabu atau Kamis ini. Sebenarnya ini udah video lama, tapi saya baru edit. Ya biasalah ya, mau dibuang sayang kan, karena emang udah payah-payah kita ngerecordnya. Ya jadi disimakin terus ya teman-teman, semoga menghibur. Saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang baru gabung. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Dan terima kasih juga saya ucapin buat teman-teman yang selalu setia ngikutin video saya. Jangan lupa ditonton terus. Terima kasih semua buat dukungan dan supportnya sehingga channel Mama Ruby ini bisa sampai di sini dan terus berkembang pastinya. Dan bisa memberikan video-video yang menarik, yang bisa memberikan manfaat insya Allah, dan bisa sedikit berbagi mengenai tips, informasi, dan kegiatan sehari-hari selain ibu pekerja dan ibu rumah tangga ya. Ini teman-teman, di jalan ini udah di hutan wisata Punti Kayu. Mungkin kalau orang Palembang udah agak mengenal ya. Ini salah satu hutan yang ada, hutan wisata yang ada cukuplah di tengah kota. Di dalamnya ada banyak hewan-hewan, hewan-hewan langka ya, kayak monyet, kemudian apalagi itu gajah ada. Jadi memang masih dilestarikan karena ini juga satu-satunya hutan wisata yang ada di Palembang teman-teman. Suasana sangat asri. Boleh deh kalau teman-teman ada kesempatan main ke Palembang, boleh deh mampir ke sana. Ini letaknya di Jalan Jenderal Sudirman. Ini suasananya. Alhamdulillah udah banyak perkembangan kota kita ini. Sekarang udah ada LRT, udah banyak mall-mall ya. Pokoknya udah berkembang pesat lah. Terima kasihlah buat pemerintah sudah memajukan kota Palembang ini sehingga sangat begitu estetik dan metropolitan. Alhamdulillah jadi nggak ketinggalan kayak kota-kota besar di sana ya. Ini teman-teman, jangan bosen ya. Sengaja saya videoin ini biar ikut menikmati suasana jalan-jalan di kota kita. Atau juga mungkin ada teman-teman yang asalnya dari Sumatera Selatan, atau juga yang mungkin lagi di rantauan atau setidaknya pernah menginjak kota ini. Kota pempek namanya. Jadi mungkin sedikit kilas balik lah ya, atau mungkin menghibur dan mengobati sedikit rindunya yang mungkin sedang ada di rantauan. Palembang ini disebut juga kota pempek teman-teman. Kenapa? Karena memang khasnya, ciri khas makanannya ya pempek. Sebenarnya sih banyak, selain pempek ya ada tekwan, ada lenggang, ada model, ada pempek kapal selam, ada roket, pokoknya banyak dan namanya juga asik-asik lah. Jadi kalau teman-teman ada yang main ke sini atau ada kesempatan buat mampir ke Palembang, jangan lupa ya, kayaknya kita belum afdol kalau belum cicip itu deh. Jadi pempek itu dicelupin pakai cuka. Nah ini teman-teman, ini salah satu RSUD yang baru dibangun dan cukup besar
Sebenarnya nggak juga baru sih ya, mungkin sekitar udah 2-3 tahun inilah. Ini salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 kemarin ya. Rumah sakit pemerintah provinsi. Kemudian di sebelahnya, ini berada di pusat kota teman-teman. Di sebelahnya ada rumah sakit mata. Ini kita masih berada di Jalan Jenderal Sudirman ya, kawasan Jenderal Sudirman. Ini mau menuju ke pusat kota. Ini sebenarnya udah mulai ya, tapi masih dalam kawasan, belum kawasan apa namanya, mau ke kawasan industri maksud saya. Nah, ini namanya pasar, salah satu pasar terbesar di Palembang, namanya Pasar Palima. Jadi adanya di tengah-tengah ya, di daerah Palima. Jadi kalau ini nyebutnya kita pasar mana? Pasar Palima. Itu pusat pasarnya, pasar besar teman-teman. Jadi kayak pasar tradisional lah ya, tapi dia lengkap, semuanya ada. Dan bukanya juga nggak pagi aja, sampai sore gitu teman-teman. Jadi untuk orang-orang pekerja, kalau nggak sempat kita pergi ke pasar atau ke warung di dekat rumah, bisa pulang kerja sore-sore bisa langsung mampir ke sana. Tersedia masih stok sayuran dan lauk pauk untuk kalau yang mau nyetok di rumah, masih bisa sore-sore pulang kerja langsung mampir ke sana buat belanja. Mungkin karena memang anak-anak masih pada sekolah daring ya teman-teman, jadi alhamdulillah nggak begitu macet. Karena biasanya kalau anak-anak sudah pada mulai sekolah, waduh, daerah ini benar-benar daerah macet. Nah ini sekolah SD Muhammadiyah tempat anak saya, kemudian di sebelahnya ada Rumah Sakit Bayangkara. Bagus ya. Nah tuh, itu LRT-nya melingkar. Kita sekarang ini mau naik ke flyover teman-teman. Alhamdulillah jalan lancar, nggak macet. Dan memang sekarang juga waktunya juga masih pagi nih ya, mungkin sekitar jam 6:30 ini. Karena rumah saya jauh teman-teman, jadi saya berangkat kerjanya sekalian menghemat ongkos jadi bareng suami. Jadi saya keluar rumah sekitar jam 6, nanti sampai di kantor sekitar jam 7-an lah ya. Jadi sekitar 1 jam itu kalau nggak macet. Nah ini Polda, kantor polisi ya, terbesar lagi dibangun itu di depannya ini ada NDP, salah satu pusat elektronik ya. Nah, mohon maaf jika gambarnya agak sedikit goyang ya, maklumlah namanya saya juga lagi di jalan, nggak pakai tripod ini, jadi dipegang langsung. Cuma niatnya aja setengah mati mau bikin video ya. Alhamdulillah. Nah ini kita di sebelah kiri ini ada Taman Makam Pahlawan teman-teman. Jadi kalau setiap hari pahlawan atau ini bisa banyak nih kegiatan di sini ya. Oke. Ini masih di kawasan Jenderal Sudirman. Jadi Jalan Jenderal Sudirman itu besar teman-teman, panjang maksud saya ya. Nah di sebelah kiri kanannya tadi ada toko pempek. Oke teman-teman, nih itu di sebelah kiri ada Pizza Hut. Nah ini hampir kita ke mana ini? Oh ya masih ya, sebentar lagi mau sampai ke rumah sakit tipe A. Jadi di Palembang ini satu rumah sakit yang tipe A+. Jadi jika rumah sakit tipe C, maksudnya tipe yang kecil ya, nggak bisa menanganin, baru ke rumah sakit yang tipe utama gitu, teman-teman. Nah tuh di sebelah kanan ada pempek noni. Jadi di Palembang ini karena memang ciri khasnya pempek dan memang disebut juga toko pempek ya, jadi di sepanjang jalan banyak toko-toko pempek gitu ya, mulai dari misalnya kayak ada pempek noni tadi, pempek candy, pempek berdingin. Nah tuh sebelah kiri ini rumah sakit yang kata saya yang tipe A ya, RSMH.
atau sering disebut juga Rumah Sakit RSUP Muhammad Husin. Itu tipe apa teman-teman, dan bisa sekarang udah melayani operasi jantung ya, pasang kateter segala macam itu. Jadi alhamdulillah kota ini udah mulai sedikit berkembang. Jadi sudah makin modern lah ya, sudah makin canggih dengan segala fasilitas dan orang-orang yang profesional, alhamdulillah. Nah, tuh yang hijau-hijau itu kantornya Tentra Kodam. Nah, berada juga di dekat rumah sakit umum ya letaknya ya. Di sebelah kanan. Kantornya suami saya ini. Oke, teman-teman, suami saya mau nganter saya dulu, nanti baru pergi ke kantornya. Saya ada kegiatan di Hotel Beston ya. Nah, tuh yang tinggi menjulang itu tuh hotel juga itu. Kebanyakan hotel-hotelnya selain berada di sini juga berada di dekat mall, teman-teman. Tapi kita nggak lewat kali ini. Kalau saya ke tempat kerja, ke kantor baru lewat. Nah, ini juga hotel tuh di sebelah kanan. Yang hijau itu ya, yang hijau sebelah di depan sebelah kanan itu juga rumah sakit Eka Caritas. Rumah sakit swasta tapi cukup bagus kok. Jadi orang-orang juga pada ini ke sana ya. Nih. Sebelah rumah sakit Eka Caritas ada ini ya, tempat makanan anak-anak, fast food ya. Oke, ini kita lagi di lampu merah. Sampai di lampu merah, namanya ini teman-teman lampu merah Simpang Caritas. Jadi kenapa disebut lampu merah Simpang Caritas, Simpang 4 Caritas? Ya karena memang dekat dengan Rumah Sakit RK Caritas. Kemudian ada Simpang 4 teman-teman. Jadi kalau mau ke kantor gubernur kita belok ke kanan. Kalau mau ke daerah Bom Baru ya, pelabuhan gitu, kita belok ke kiri. Kalau mau lurus ya kita mau ke pasar lah, ke pasar, misalnya ke pasar yang kalau di Jakarta itu namanya Tanah Abang loh. Nah ini namanya Pasar 16. Itu kalau kita lurus ya ke Cinde. Nah itu bisa lewat sini. Saya nanti mau ke daerah Cinde karena memang kegiatan workshop yang kantor saya lakukan kebetulan ada di hotel di dekat Cinde ya. Cinde itu pasar teman-teman. Jadi pasar sama juga sih kayak pasar 16 tadi, tapi dia mungkin lebih lengkap dan harganya juga agak lebih tinggi ya dibanding dengan pasar yang di Palima kan. Selain itu juga kita kalau mau cari-cari baju-baju kerja atau misalnya mau mau pasang lambang, aksesoris kayak gitu untuk pakaian sekolah ya, pakaian sekolah anak atau pakaian kerja, atau bisa juga pokoknya yang berbau seragam-seragam gitu bisa belinya di sini. Nah itu di sebelah kanan pasar Cindenya, tapi kita ke sebelah kiri ke hotel tempat saya kegiatan di sini. Saya di sini stay here selama 3 hari teman-teman. Jadi disediain tempat nginep. Nah tuh ya di Beston Hotel. Nah ini lagi di kamar, udah check in tadi. Jadi nanti saya nginepnya di sini selama 3 hari biar lebih fokus gitu ya. Jadi anak-anak tinggal di rumah sama papanya. Kebetulan ada neneknya juga ya. Oke teman-teman, ini lobinya. Sekalian area makannya ini ya. Kalau nggak salah ini dia area makan ini. Iya, slow motion pula dibuatnya. Nah itu restonya. Ya. Nah terus itu restonya tapi ketutup. Tarik sis. Nah ini kegiatan kita teman-teman. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tapi dengan protokol kesehatan yang wajib ya kita
patuhi dengan fasilitas orang yang walaupun ruangannya besar tapi jumlahnya terbatas, dibatasi memang. Kemudian yang duduknya juga nggak boleh dekat-dekat ya, harus pakai masker dan face shield. Kemudian nih saya ini dengan teman-teman ya, alhamdulillah bisa berkumpul di sini, dikasih kesempatan dan sedikit menambah pengalaman yang baik untuk saya. Nah ini udah selesai acaranya, saya habis dijemput suami, alhamdulillah mau ketemu anak-anak, udah nggak sabar. Ini saya beli roti di salah satu tempat ternama lah ya di Palembang untuk oleh-oleh buat si dedek Ruby terutama dan juga kakak-kakaknya ya. Nah ini teman-teman, saya paginya langsung lah sibuk dengan urusan di dapur karena udah lama nggak belanja kan, ditinggal 3 hari, jadi stok yang ada itulah yang bisa saya masak untuk menu saya pagi hari ini. Tinggal tempe sama ikan lele tadi ada sedikit, sama nanti mau masak sayur bayam ya, di bening aja sih. Oke, pulang ke rumah disambut dengan cucian yang menggunung. Jadi pagi-paginya sambil masak, saya bangunnya pagi-pagi teman-teman. Jadi kalau bangunnya itu sekitar jam 4-an karena memang keburu ya, saya jam 6 sudah harus pergi kerja. Tapi hari ini alhamdulillah hari Sabtu libur. Jadi saya bisa total ngurus rumah ya, rumah yang agak sedikit berantakan karena mungkin ketiga hari udah ditinggal ya. Ya namanya ini ya, anak masih kecil-kecil ya, nggak apa-apa lah. Sekalian ibadah ya teman-teman. Nah ini saya lagi cuci. Mesin cucinya manual. Kemarin saya beli mesin cuci yang apa namanya, yang otomatis yang satu lubang tapi udah rusak ya. Ya mungkin karena saya juga pakainya juga nggak telaten ya, isinya penuh, mungkin nggak sesuai dengan muatannya ya, jadi ya gitulah. Tapi ya namanya barang elektronik ya memang kalau udah lama ya pasti rusak lah, walaupun kalau menurut saya ya, walaupun kita udah setengah mati. Nah itu teman-teman, cucian saya udah menggunung. Nah ini mataharinya alhamdulillah terang. Saya mau jemur-jemur baju dulu ya. Tuh banyak tuh pakaiannya. Kayaknya nggak muat deh ini jemuran saya, jadi kayaknya ini 2 ronde. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah ya cuacanya nggak berubah panas kayak gini lah, jadi cepat kering kan. Kita ini aja. Jadi nanti udah ini kering kita jemur lagi baru. Oke, disemakin terus ya teman-teman kegiatan saya sehari-hari. Ya memang pekerjaan rumah tangga saya akui ya. Saya sebetulnya salut juga dengan teman-teman yang fokus dan total memang semuanya mengerjakan sendiri. Apalagi mungkin ya anak-anak yang masih kecil ya. Tapi ya memang walaupun capek, walaupun sulit ya itulah ibadah kita ya. Untuk ibu-ibu semangat, karena memang itu ladang pahala buat kita ya. Walaupun pokoknya kita selalu berdoa aja, walaupun pekerjaan kita banyak, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melayani suami dan anak-anak kita ya, berbakti kepada mereka. Nah ini teman-teman udah 3 hari nggak diliatin bunga tanaman-tanaman saya. Nah, tapi ini seger loh, saya senang banget liatnya. Aglonema saya udah tinggi ya. Nih udah besar-besar nih, banyak alhamdulillah. Dulu kecil sekali teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru mulai menyenangi tanaman atau baru mulai mau koleksi ya, saya kasih tahu tipsnya alhamdulillah dan kayaknya memang berhasil. Jadi untuk tips tanaman aglonema ini, airnya nggak boleh banyak teman-teman disiram. Jadi kita nggak bisa langsung siram banyak-banyak gitu ya, karena dia memang kayaknya nggak suka dengan tanah yang terlalu basah atau terlalu banyak air. Jadi cukup kita semprot-semprotin aja nih kayak saya ya, di daunnya, di batangnya. Jadi jangan ini aja. Nah tuh udah tinggi loh. Itu awalnya saya beli kemarin kecil, kemudian ada anak-anaknya ya saya pisah. Bukan saya sih, misalnya suami saya itu pinter nanem. Kalau saya sih pinter jaganya aja. Kata orang itu
kalau apa ya namanya, bahasa tetuanya ya gitu ya, tangannya dingin. Jadi apa aja yang ditanamnya itu pasti jadi, pasti tumbuh. Kalau saya ini kayaknya nggak ada bakat deh ke sana. Tapi saya suka ngerawatnya gitu ya. Nah, jadi kami ini tim lah. Alhamdulillah saling melengkapi ya. Ada ya begitulah namanya suami istri kan. Ada yang kurang di kita, ada yang ininya di suami kita, lebihnya di dia. Alhamdulillah memang itulah kodratnya, makanya kita dipertemukan ya untuk saling melengkapi. Nggak ada semuanya manusia itu yang sempurna ya. Yang penting kita harus memahami kekurangan kita masing-masing, menyadari dan ya apa namanya, saling menghormati lah. Tuh tanamannya, senang sekali lihat aglonema saya. Ini udah tinggi-tinggi loh teman-teman. Nah ini di depan rumah. Ini suami saya juga yang nanam. Tanaman mangganya banyak banget. Ini udah mulai agak sedikit, kemarin panennya banyak deh. Jadi ada anak-anak tetangga yang pada minta ya kita kasih ya. Katanya sih ini semakin banyak dikasih, jadi buahnya semakin lebat. Jadi nggak boleh pelit-pelit ya. Ini banyak loh teman-teman nih. Seneng ya. Jadi kita melihat tanaman, kemudian ngurus tanaman ya, itu sedikit bisa mengurangi stres kita setelah kita penat dengan urusan-urusan pekerjaan ya, dengan urusan-urusan di rumah. Jadi bisa sedikit refreshing ya. Salah satu kegiatan yang mensyukuri atas semua nikmat yang udah dikasih sama Allah. Nah tuh tanamannya banyak ya, buahnya lebat ya. Itu pendek teman-teman, nggak tinggi tanamannya. Jadi waktu itu suami saya beli mangganya mangga cangkokan ya, jadi memang kecil. Kemudian ditanamlah di depan rumah. Jadi di rumah kita ini perumahan ya teman-teman, tapi di depannya ada tanah apa namanya, tanah fasum ya gitu ya. Nah jadi di tanah itulah ditanamin sama kita. Terus ada tetangga-tetangga yang lain juga boleh nanam di sana. Pokoknya di depan rumah lah ya. Tuh ini, nah ini seger-seger ya liatnya ya. Saya baru juga sih menyukai tanaman yang hijau-hijau ya, itu tadi kan salah satu nikmat kita, bentuk kita mensyukuri nikmat Allah yang udah dikasih ya dengan cara merawat dan menanamnya ya. Oke, lanjut lagi ke dapur. Nah nih nasi di rumah, nasi yang semalam tinggal sedikit, jadi saya masak lagi supaya cepet karena kita mau pergi keluar. Jadi biar cepet masaknya, jadi saya masaknya dipakai kompor aja ya teman-teman, nggak pakai magic. Nah ini stoknya, stok ikan lelenya tinggal segini. Tadi tempenya ya, tempe tadi mau disambal aja sama sayur bening. Ini udah nasinya udah saya kukus, jadi siap mau disantap. Ini teman-teman, itu sudah selesai makan, kita mau keluar. Saya mau ngajak anak-anak saya refreshing, sekalian melepas kangen sama mereka ya, karena udah 3 hari saya tinggal setelah sibuk ngurusin pekerjaan. Jadi sekarang time-nya untuk anak-anak ya. Nih, kita mau jalan keluar teman-teman. Entah ya, mungkin teman-teman juga begitu. Jadi waktu libur itu benar-benar sangat kualitatif ya untuk kita. Jadi saatnya memang untuk kita bersama keluarga, itu yang nomor 1. Jadi memang kita harus bisa membagi waktu dan mengatur waktu dengan baik. Kapan saatnya kita harus fokus ke kantor, kapan kita harus memikirkan keluarga kita juga ya, memberikan kesenangan batin dan hati mereka biar senang gitu ya, biar happy, biar bahagia. Karena itu juga bikin mood dan perkembangan untuk anak-anak juga baik di rumah. Kita lagi mau jalan ini, jalannya nggak ini, kita mau keliling-keliling aja ya, keliling-keliling. Saya nggak berani lah, paling kita nanti makan sebentar, beli makan pempek lah mungkin ya. Ini teman-teman, mau belok nih.
Sekali lagi saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah setia mendukung selalu channel Mama Ruby. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian ya. Saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang baru gabung, yang udah nonton videonya Mama Ruby sampai selesai. Salam kenal dari saya. Jika berkenan boleh di subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Semoga tali silaturahmi kita bisa terjalin dan bisa saling memberikan manfaat dan menghibur. Amin. Ini kegiatan kita masih di jalan ini teman-teman. Saya mau ngajak anak-anak mau jalan-jalan ya. Oke, dinikmatin ya jalan-jalannya. Selamat menonton. Sekali lagi mohon maaf ya, mungkin videonya agak goyang-goyang ya, karena memang jalannya juga lagi jelek ini, jadi saya nggak stabil pegangnya ya. Nah ini kita udah mau belok ke Jalan Soekarno-Hatta ini teman-teman. Kalau kita lurus itu mau ke bandara ya, tapi ini nanti kita belok ke kanan, mau jalan-jalan aja ya, mau ngelilingin kota Palembang pokoknya. Nanti kita rencananya sih mau, kalau nggak macet mau lewat jembatan Ampera gitu ya. Kebetulan saya mau mampir ke suatu tempat, mau ke tempat makan, mau makan pempek di sana. Ada wilayah di di dekat itu ya, di dekat Jenderal Sudirman. Mau ngajak anak-anak makan di sana. Kenapa ini macet nih? Macet atau berhenti nih? Oh berhenti kayaknya ya teman-teman ya. Oh enggak ya, lampu merah ya. Oh enggak. Berhenti aja ya. Berhenti aja teman-teman. Alhamdulillah jalannya lancar. Maaf ya sekali lagi agak goyang-goyang ininya, dan mudah-mudahan saya sambil pegang adik Ruby nih teman-teman, sambil pangku dia ya, karena dia mau peluk mamanya katanya karena 3 hari udah saya tinggal. Jadi sambil ini pegang, sambil nge-record sambil pangku ya, pangku gendong adik ya, adik Ruby. Kalau di sana gimana teman-teman? Walaupun COVID ini, apakah kegiatan masih berlanjut kayak biasa ya? Kalau di kota kita di Palembang juga udah berjalan kayak biasa sih. Orang-orang udah pada kerja kayak biasa. Cuman memang ya kita masing-masing harus tetap jaga diri ya. Waspada terus lah pokoknya. Oke. Ini seharian ini teman-teman. Nah nih, tuh ada LRT lagi di atasnya. Ini ada lampu merah, kita berhenti sebentar. Oke, pokoknya ditontonin terus ya, jangan bosen. Selamat menikmati, nanti bosen juga lihat saya ngomong terus ya. Nih, selamat menikmatin aja jalan-jalannya, suasana kota pempek ya begini. Alhamdulillah nggak macet. Tuh teman-teman. Nah, itu ada makanan siap saji juga di sini, di area mau ke arah bandara ini ya. Bandara Soekarno-Hatta namanya kalau di Palembang. Oke, ini
masih lampu merah teman-teman, kita nunggu dulu ya. Nih Adik Ruby kayaknya udah mau bobo nih. Tuh ciri khas songket itu teman-teman, ciri khas kota Palembang. Jadi di flyovernya itu dipasang aksesoris tenunan songket ya. Nah tuh udah hijau lagi. Jadi ini kita udah jalan lagi ini teman-teman, mau ke mengarah ke ini Jenderal Sudirman ya. Nih. Nanti kita mau naik jembatan Ampera, terus nanti muter lagi. Kalau sempat rencana saya mau ngajak anak-anak ke Stadion Gelora Sriwijaya ya, itu stadion olahraga teman-teman. Jadi waktu di Palembang jadi tuan rumah kegiatan SEA Games. Jadi itu memang benar-benar difasilitasi oleh pemerintah dan memang sangat bagus, dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih dipelihara. Jadi salah satu tempat refreshing kita ya, tempat wisata lah ya. Karena memang kalau di Palembang nggak ada pantai teman-teman. Kita cuma sungai ya, sungainya aja itu namanya Sungai Musi, cuma satu sih, tapi itu salah satu sungai terpanjang di Indonesia ya. Nih kegiatannya nih, kayaknya nih memang ini hari libur ya, hari Sabtu, jadi nggak terlalu rame. Dan ini kayaknya orang-orang udah pada mau keluar, mau refreshing juga nih dengan segala kegiatannya ya. Oke teman-teman, nah ini kita udah di jalan. Ini nanti ngelewatin juga hotel yang kemarin saya sempat nginep ya, tapi ini kayaknya udah lewat ya. Kemudian ini kita mau ke area pasar ya, pasar nanti melewatin kita pasar Tanah Abang tapi versinya Palembang, pasar 16 ya. Jadi kadang-kadang ke orang Palembang ini teman-teman suka kalau ngomongnya suka diplesetin. Misalnya kita mau kemana? Mau ke Mall 16. Padahal maksudnya itu pasar itu ya, pasar bukan ke mall gitu ya. Tapi emang harganya di situ murah-murah kayak di Tanah Abang lah ya. Dan memang segala ini ada semua dan bisa kita tawar-tawar harga ya. Nih, ini kita udah hampir mau ke Jalan Kolonel Atmo ini lagi di lampu merah. Saya yakin pasti teman-teman yang pernah tinggal di Palembang atau memang aslinya orang Palembang tapi sedang berada di rantau pasti tahu ya wilayah-wilayah yang atau jalan-jalan yang udah saya lewatin tadi. Begini loh suasana kota Palembang saat ini. Jadi buat yang lagi di rantau yang nggak bisa pulang, selamat menikmatin ya. Mungkin sedikit bisa mengobati rasa kangen kalian dengan cara melihat video saya ini. Oke, nih udah jalan lagi. Kita udah di Jalan Kolonel Atmo ini namanya. Alhamdulillah cuacanya sangat baik walaupun enggak terlalu cerah ya, enggak terlalu terang, agak sedikit mendung tapi kayaknya enggak hujan deh. Mudah-mudahan lah enggak hujan. Jadi bisa asik ya kita jalan-jalannya.
tadi saya istirahat sebentar, anak-anak mau makan dulu ya, mau jajan tadi. Nih kita lanjut lagi. Ini di area apa ya namanya, Pasar Megaria kalau di sini teman-teman. Jadi ada pusat kosmetik, kemudian ada juga mall. Ini mall yang pertama kali, supermarket lah ya namanya ya. Yang pertama kali ada di Palembang tuh ya berada di sini, wilayah sini, namanya toko Bandung gitu ya. Dan udah lama emang berdirinya, Bandung JM gitu. Nah di sini teman-teman kalau kita mau buat baju, di sini pusat tekstil. Jadi kalau kita mau jahit baju, jahit kebaya atau jahit seragam gitu ya, bisa di sini. Nih tuh itu kan ada tuh apa tuh namanya tuh, kebaya tekstil ya, itu banyak bahan-bahan kebaya gitu. Nah di sini memang harganya juga agak lebih miring ya. Nah, tuh. Di sini pusat kalau kita mau belanja teman-teman, mau belanja elektronik, mau belanja pakaian yang kata saya tadi ya, pakaian seragam kayak bahan-bahan dasar gitu. Di sini kemudian toko-toko emas. Nah, di sini teman-teman. Apalagi sekarang ya, harga emas udah mulai naik. Waduh, enak sekali ya buat yang nabung emas. Ayo bolehlah kita sama-sama sekarang. Seperti ada pepatah memang teman-teman, kalau kita nabung emas memang nggak bisa membuat kita kaya, tapi minimal kita dapat untung kayak gitu kan. Setelah beberapa tahun barang kita nggak hilang, tapi harganya naik gitu, berharga jadi. Oke. Nah salah satu susahnya di sini teman-teman, karena memang barangnya harganya miring-miring, jadi memang pada orang-orang suka nyerbunya ke sini, susah cari parkir. Nah itulah kayaknya ya, tuh padat sampai si mamangnya bingung nih ngatur-ngaturnya. Ini belum terlalu padat sih kalau menurut saya. Biasanya nih sepanjang jalan ini kita jalannya lambat gitu. Nah tuh yang kata saya pusat elektronik ya. Nah kalau mau kita belok ke kanan tadi itu ke toko emas. Jadi nah tuh toko emas ya, tuh salah satunya tuh toko emas Surya Emas. Ke belok kanannya juga banyak di sini. Kita mau lurus aja. Nanti kita melewati pasar 116 ya, pasar 16. Nih teman-teman, di sini juga banyak loh, banyak jualan barang-barang plastik gitu ya, misalnya kayak lemari plastik, kemudian yang jati-jati gitu juga ada. Ini wilayahnya di sini. Inilah teman-teman, kalau mau beli harga yang murah ya, kita bisa beli di sini. Nah itu sebelah kiri itu pasar burung. Saya juga nggak tahu, sampai sekarang juga nggak bisa jawab kenapa sih dinamain pasar burung. Padahal di sini banyak jualannya jualan ikan, tapi orang nyebutnya dulu ini pasar burung sampai sekarang. Mungkin apa dulu ini ya, dulu di sini jualan burung kali ya. Nah tuh itu semua jenis ikan teman-teman. Wow, si abang. Lihat tuh anak saya yang cowok tuh pada noleh-noleh, seneng dia liatnya. Memang itu biasanya permainan anak laki-laki ya, seneng pasti koleksi yang namanya ikan-ikan hias itu. Nah ini teman-teman, kita udah lewat tuh, lihat kan parkirannya sampai berlapis-lapis ya, karena memang ya udah di sini susah cari parkir kita karena padat. Tuh kita udah mulai mau masuk ke wilayah pasar 16 tuh, yang di sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri udah mulai tuh jalan-jalan, jadi kayak los-los gitu ya. Harga murah meriah, mulai dari harga yang terendah sampai yang harga mahal ada, tapi diobral. Nih itu teman-teman. Kita udah mulai mau naik ke arah jembatan Ampera. Jadi kalau orang Palembang selain makan empek-empek, kalau datang ke Palembang jangan lupa deh naik jembatan Ampera dulu ya.
boleh deh foto-foto di sini. Jadi kurang afdol kalau kita belum nyampe ke sini. Nah tuh teman-teman, itu namanya jembatan Ampera. Jadi di bawahnya itu Sungai Musi. Nah katanya sih, konon katanya jembatan ini dibangun pada zaman penjajahan ya. Jadi benar-benar dari hasil keringat pendahulu kita yang bekerja paksa gitu ya. Dan inilah alhamdulillah masih dilestarikan. Nah tuh di bawah itu Sungai Musi itu teman-teman. Nah itu ya. Nah di pinggir-pinggir Sungai Musi itulah namanya Pasar 16, los gitu ya. Semua pasar baju, pasar pakaian, pokoknya konveksi ada semua di sana dengan harganya yang lumayan murah dan bisa ditawar. Ini Ampera. Ada yang tahu kepanjangan Ampera apa? Jadi ini namanya jembatan Ampera teman-teman. Ampera itu kepanjangan dari amanat penderitaan rakyat. Jadi sekaligus sebagai momen atau simbol lah ya. Di sini loh rakyat zaman dulu penderitaan mereka tuh makanya diabadikannya di sini pesannya ya. Nah alhamdulillah bisa kita nikmati dan harus kita jaga. Ini masih di wilayah jembatan Ampera teman-teman. Jadi jembatan Ampera itu jembatan yang menghubungkan antara daerah Ulu dan daerah Ilir. Daerah Ilir ya daerah tempat kita tadi. Kalau daerah Ulu ya daerah di sini ya. Maksudnya Ulu Sungai Musi dan Ilir Sungai Musi gitu. Oke. Nah tuh di atas itu masih ada LRT. LRT itu nanti jadi dari bandara, kalau LRT itu ya teman-teman, Bandara Soekarno-Hatta tadi, terus ke mall seluruh, terus melintasi jembatan Ampera, nanti akhirnya berakhir di di stadion Bumi Sriwijaya, stadion olahraga yang saya sebut tadi ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran gimana kota Palembang, ini loh saya kasih gambaran sedikit ya, tapi kita nggak record mall-mallnya ya, saya cuma record jalan-jalannya aja, sama ada tempat wisatanya cuma dari depan ya, nggak dari ini. Boleh silakan datang, yang mau icip-icip pempek boleh juga kesini, beda loh pempeknya. Kalau pempek orang Palembang itu dengan cuka dan ciri khas pempeknya berbeda memang. Mungkin karena ikannya ya, ikannya memang kita ikan benar-benar ikan sungai ya. Oke. Nah, ini kita udah masuk wilayah Jakabaring. Tuh. Nih udah masuk wilayah Jakabaring kayak tadi yang saya sebutin tadi ya. Jadi panjang loh teman-teman perjalanan kita ini. Memang benar-benar dari hilir ke hulu ya. Gak apa-apa, kita cuci mata sekalian tadi refreshing sedikit ya. Saya mau ke ke toko pempek tadi udah selesai. Sengaja nggak saya record karena tadi banyak ya, mana tadi agak sedikit rempong, banyak bawa anak-anak, ada Dedek Ruby, jadi makanya saya nggak ke record. Sebelah kiri sebelah kanan ini udah pada banyak yang jualan tanaman juga ini teman-teman, tuh lihat tuh. Kayaknya tuh orang-orang yang pada stop itu mau mampir beli tanaman tuh, karena emang sekarang lagi tren ya, banyak tanaman kekinian dengan harganya yang lumayan fantastis.
jadi orang-orang pada berburu tanaman. Kalau wilayah sini teman-teman masih tahap pengembangan, jadi termasuk juga ya. Nah ini kita udah masuk di kawasan Stadion Jakabaring, stadion olahraga ya. Tuh dulu waktu Palembang jadi tuan rumah Asian Games, di sini teman-teman jalannya jadi ramai banget waktu itu pada mau nonton ya. Nah ini bisa juga jadi pusat rekreasi kita. Jadi sepanjang jalan ini banyak jualan makanan teman-teman. Nanti di dalamnya ada danau buatan sih. Kemudian ya ada area-area area-area olahraga ya. Sama ada wisma atlet, tapi wisma itu sekarang dipakai buat buat pasien COVID gitu ya, buat orang yang lagi isolasi. Tapi sekarang katanya nggak lagi deh. Dulu waktu lagi marak-maraknya, lagi zaman-zaman banyaknya ya, banyak pasien ini, jadi mereka di isolasinya di sana. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah sempat mampir lihat ke dalam, tapi nggak lama. Ini kita lanjut lagi, kita mau muter, suami saya mau main ke tempat temannya. Tapi mohon maaf saya nggak bisa record karena temannya nggak bersedia ya. Nih kita lagi udah selesai mainnya, bentar nggak lama. Ini kita udah mau turun, mau kembali lagi ke rumah ya. Ini udah di arah turun jembatan Ampera. Juga hari juga kayaknya udah sore nih, udah mulai mendung cuacanya, jadi takutlah mau buru-buru pulang ya teman-teman. Udah cukup kegiatan refreshing kita hari ini, alhamdulillah, walaupun dengan biaya nggak terlalu mahal, tapi bisalah menghibur anak-anak ya. Kan itu ada tempat duduk teman-teman, jadi kalau ini bisa kita duduk situ atau bisa foto-foto gitu kan. Jadi buat para pengunjung yang baru datang atau pertama kali mau ke Palembang misalnya, atau mau transit ke provinsi lain tapi bisa melalui Palembang, tuh bisa foto-foto dulu di sini. Jadi jangan lupa buat kalian yang mau mampir ke Palembang atau mau lewat ke Palembang, jangan lupa mampir ke jembatan Ampera ini ya. Tuh di bawahnya ada jembatan Ampera. Kemudian ada juga di situ resto teman-teman, resto. Jadi kayak rumah makan terapung gitu ya. Tuh enak banget ke situ. Mendung sekali ya cuacanya ya. Beginilah teman-teman. Entah di sana, kalau di Palembang ini hampir udah setiap sore pasti cuacanya mendung. Padahal pagi tadi atau siang pas kita mau pergi tadi bener-bener cerah ya. Tiba-tiba ini karena udah mendung, jadi mau buru-buru pulang nih. Mau istirahat dulu karena besok ada acara nikahan bibi ya, ada acara anaknya mau nikah, jadi kita mau ke sana. Nah itu Masjid Agung teman-teman, salah satu masjid terbesar di Kota Palembang. Jadi model ininya kayak ini ya, desainnya kayak desain luar, bagus deh pokoknya. Jadi bisa juga mampir ke sana, itu masjid tertua. Nah ini sebelah kiri namanya museum. Salah ya, apa namanya, monumen. Salah sebut saya. Monumen.
mau istirahat dulu, terus nanti besoknya mau pergi kondangan ya. Tapi malam ini mau main ke sana dulu sih. Ya namanya keluarga ya teman-teman. Itu dari sebelah suami saya. Jadi kita nyebutnya keponakan ya. Keponakan udah kebetulan emang sebenarnya udah lama nikahnya, tapi karena kemarin kan ada pandemi COVID, jadi kita nggak boleh ngadain acara, jadi ditunda dulu. Yang penting akad nikah dulu kemarin, dengan yang datang juga orang-orang tertentu aja dan nggak banyak ya. Nah jadi alhamdulillah sekarang pemerintah udah boleh mengizinkan, jadi bisa kita lakukan acara resepsinya. Oke teman-teman, nanti ditontonin ya gimana sih resepsi ala Kota Palembang. Jadi resepsi pernikahan adat Kota Palembang tuh kayak mana sih? Ya boleh nanti dilihat ya. Nanti saya insya Allah mudah-mudahan kalau bisa saya record ya, saya record. Oke, ini kita udah mau menuju pulang ke rumah. Nah ini ngelewatin kantor saya teman-teman. Tuh yang putih itu kantor wali kota, yang di sebelah kanan itu ya, sebelah kanan itu kantor saya. Nih, kita di lampu merah ini ya. Di depan. Ini udah bener-bener sore teman-teman. Mungkin sekitar jam 15-an ya. 15-an. Jam 5 ya Mas sore lah. Jadi 17 ya, 17-an. Nah, tuh sebelah kanan ya. Itu kantor wali kota. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, nah ini ada jembatan. Ini jembatan anaknya Sungai Musi namanya teman-teman. Jembatan apa Sekanak ya. Nih. Alhamdulillah lancar. Nah di sini kayaknya udah terang-terang lagi ya. Jadi memang cuaca ini beda-beda ya. Padahal enggak, masih dalam satu kota tapi beda-beda. Tadi di wilayah Ulu Jakabaring tadi kayaknya udah mendung ya. Ini kita masih di jalan mau pulang ke rumah ya di sore hari. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Nah ini ada sedikit videonya, saya sempat nge-record kegiatan keesokan harinya ya teman-teman. Ini acara nikahan keponakan kita. Ini ya, jadi semua tamu-tamu pakai masker semua. Ini ada musiknya. Nggak banyak sih, saya nggak bisa lama-lama karena pegang anak kecil ya. Nih, nah itu teman-teman pakaian adatnya. November 12
Yo, Yuri ngerapiin apa? Bantu-bantu mama. Oh ya, rapiin lah mejanya. Bekas nulis ya.
jadi kita mau lanjut lagi, udah sampai rumah ini ya. Kita mau lanjut, ada unboxing satu. Sebenarnya ada dua, tapi satunya udah dibuka anak saya dan dia nggak mau diekspos katanya. Memang itu pesanannya. Ini yang untuk saya kebutuhan di rumah ya. Oke, tonton ya. Kita buka dulu. Nah, ini sampingnya udah 3 hari ya, udah buka teman-teman. Iya, cantik ya. Alhamdulillah. Ini saya beli taplak, apa namanya, taplak meja ya, dengan 2 motif tapi 2 warna tapi motifnya sama. Oke teman-teman, saya mau buka dulu, mau review bahannya. Kali-kali aja ada teman yang mau samaan boleh. Ini harganya murah teman-teman. Nih ya, bahannya bagus, anti air, jadi cocok sesuai dengan apa namanya yang saya mau ya. Ini bagus nih, motifnya banyak. Nanti tokonya bisa dilihat di linknya ya. Ini bagus nih teman-teman. Nih, bahannya adem, anti air, motifnya cantik. Sengaja saya beli 2 biar bisa ganti-ganti ya. Satu lagi di toko apa yang kemarin saya beli, bentar ya, kita lihat dulu apa ya namanya ya tokonya. Kita baca dulu ya teman-teman, tunggu sebentar. Oke, nama tokonya Toko Laris 88 di Jakarta ya. Nanti boleh dicek di linknya saya kasih. Ini sama, bahannya bagus, anti air. Nih, cakep. Harganya ya lumayan terjangkau lah. Bisa untuk ganti-ganti ya. Apalagi seperti saya banyak anak kecil, jadi mejanya pasti akan lebih sering kotor, jadi makanya harus stoknya, harus punya apa, stok ganti gitu. Nah, ini bahannya teman-teman. Cakep ya. Oke, segitu aja video dari saya kali ini teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Yang belum nonton, ditonton sampai selesai ya. Semoga bisa menghibur dan memberikan informasi serta menginspirasi teman-teman sekalian. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.